untuk menu MPASI yang pertama, yaitu untuk bayi berusia 6-9 bulan, yaitu puding ayam dan kentang. Tahap pertama, kupas kentang terlebih dahulu. Selanjutnya kita kupas wortel. Selanjutnya kita potong kecil wortelnya. Selanjutnya kita potong dadu tahu. Selanjutnya kita cuci bersih ayam. Selanjutnya kita rebus kentang hingga merah. Selanjutnya kita rebus ayam. Selanjutnya masukkan bumbu halus yaitu bawang putih dan bawang merah yang sudah dihaluskan ke dalam panci untuk ditumis. Setelah kita tumis semua bumbu tadi, bawang putih, bawang merah, dan serai, kita masukkan ayam. Tumis hingga warnanya berubah. Setelah warna ayam berubah, kita masukkan labu dan wortel. Dan kita aduk hingga merata. Oke, setelah tercampur rata, kita masukkan 1 sendok makan santan dan 1 sendok makan kaldu. Lalu kita aduk hingga merata. Jadi setelah ditumis, kita masukkan makanan tadi ke dalam mangkuk. Lalu setelah itu kita masukkan ke dalam kukusan, atau karena di sini nggak ada kukusan, kita masukkan ke rice cooker. Kita kukus selama 20 menit. Oke, setelah dikukus, puding kentang dan ayam dapat disajikan bersama potongan buah. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu kedua, yaitu MPASI untuk anak berusia 9-12 bulan, yaitu tim nasi ikan kembung bersama telur dan sayuran. Jadi bahan-bahannya itu pertama ada sayuran berupa tomat dan sawi hijau, dan ada telur puyuh. Lalu di sini ada nasi dan juga ikan kembung, dan untuk kaldu perkuahan itu ada santan, ada minyak kelapa, dan juga kaldu. Pertama masukkan kaldu banyak 1 sendok segini. Selanjutnya kita masukkan santan 1 sendok. Lanjut kita masukkan setengah sendok makan minyak kelapa. Lanjut kita masukkan 3 sendok makan nasi dan juga ikannya. Lalu kita aduk hingga merata hingga nanti menjadi bubur. Jika sudah tercampur rata, kita segera masukkan ada tomat, selanjutnya kita masukkan telur puyuh dan aduk hingga merata. Oke, jika sudah masalah tadi sudah menjadi bubur, kita sajikan ke dalam mangkuk dan hasilnya seperti ini. Oke, setelah ditumis sehingga menjadi bubur, nasi tim ikan kembung dengan sayur dan telur dapat disajikan dalam mangkuk dan disajikan bersama dengan buah melon. Oke, selanjutnya kita akan membuat menu untuk MPASI anak bayi usia 12-23 bulan, yaitu nasi tim, brokoli, wortel dengan topping telur puyuh. Jadi untuk bahan-bahannya itu ada nasi, ada brokoli, ada wortel, dan juga ada irisan telur puyuh. Lalu untuk perkuahannya ada kaldu dan juga ada minyak kelapa. Pertama kita masukkan kaldunya, ditambah dengan minyak. Lalu kita masukkan nasi, aduk hingga menjadi nasi tim.
menjadi nasi tim, kita masukkan brokoli dan juga wortel. Aduk hingga merata. Oke, setelah dimasak hingga menjadi nasi tim, nasi untuk MPASI anak usia 12 bulan sampai 23 bulan siap disajikan, yaitu nasi tim, brokoli, wortel dengan topping telur puyuh, dan bisa disajikan juga dengan buah jeruk. Oke, mungkin sekian. Selanjutnya saya akan memberikan edukasi gizi mengenai MPASI. Yang pertama, setiap usia bayi itu membutuhkan tekstur, frekuensi, dan kepadatan kalori yang berbeda. Dan itu ada 3 ya. Dan sesuai yang saya kasih makanan yang berikut. Yang pertama itu adalah untuk usia 6-9 bulan, yaitu resep puding, kentang, ayam, dan telur. Jadi untuk usia 6-9 bulan, bayi itu membutuhkan tambahan energi dari MPASI sekitar 200 kilokalori per harinya dengan frekuensi makan 2-3 kali sehari. Tekstur makanannya harus berupa bubur kental atau dilumatkan hingga halus. Dan di sini kita memilih makanan puding kentang ayam dan telur yang berdasarkan analisis gizi dari survei itu satu porsi menu ini yang sudah menyumbangkan energi sekitar 76 kilokalori, protein 3,3 gram dan lemak 2,6 gram. Pastikan adonan makanan tidak terlalu encer seperti air, melainkan kental agar mudah ditumbuk dan nutrisinya lebih padat. Ketika sudah usia 9-12 bulan, kemampuan mengunyah anak itu semakin baik. Tekstur MPASI-nya sebaiknya dinaikkan tingkatnya menjadi cincang halus atau cincang kasar atau beberapa ginger foods atau makanan yang bikin yang enak. Kebutuhan energi hariannya juga meningkat menjadi 300 kilokalori dengan frekuensi makan 3-4 kali sehari. Resep yang kami ambil itu adalah nasi tim ikan telur sayuran yang menggunakan ikan kembung segar. Rincian energinya itu yaitu sekitar 117 kilokalori, protein 4,8 gram, lemak 4,5 gram. Ikan dimasak bersama kaldu, nasi, dan sayur hingga lunak menyerupai bubur agar aman dikonsumsi sesuai tahap perkembangannya. Terakhir, untuk anak usia 12 hingga 24 bulan, di fase ini anak mulai beradaptasi dengan makanan keluarga yang diharuskan agar dikencangkan seperlunya. Kebutuhan energi dari makanan utamanya mencapai 550 kilokalori per hari. Jadi kami mengambil nasi tim, telur puyuh, wortel, dan brokoli dengan protein dengan energi sebesar 185 kilokalori, protein 6,6 gram, dan lemak 5,4 gram. Sebagai tips, brokoli bisa dikukus sebentar sebelum dicampur agar lebih lembut dan mudah dicerna oleh anak. Dan satu pesan terakhir, selalu tetapkan responsive feeding, yaitu ibu dan ayah harus sabar memberi dorongan saat makan dan jangan pernah memaksa anak untuk menghabiskan makanannya, dan ciptakan suasana makanan yang menyenangkan.